Oke pemirsa, saya akan lanjutkan untuk menyuci ini ya, mencuci dinamonya. Jadi kita lepas dulu sebelum kita cuci. Saya akan cuci dulu bagian sininya, biar bersih dulu ya tempatnya di sini. Nanti tinggal nyuci dinamonya, nanti tinggal kita cuci. Setelah kita cuci nanti baru kita perbaiki bagian klepnya ya, karena klepnya ada bermasalah ya maksudnya. Jadi untuk kulkas ini walaupun konslet dia tidak akan menyengat ya teman-teman ya, karena di sini di bagian bawah di sini sudah ada pengamannya plastik ya di sini. Perhatikan di sini ada plastik di kakinya. Jadi walaupun dia konslet dia tidak akan menyengat ya. Jadi sudah ada pelindungnya plastik di sininya. Tapi ya tetap aja nyengatnya, masalahnya namanya elektronik, mungkin ya ada jalur dari mana yang terhubung sama bodi, pasti ada. Cuman ini hanya pengaman saja dari pabrik, tentunya ya belum bisa 100% aman ya. Jadi selanjutnya saya akan membersihkan ini harus kita lepas dulu dinamonya ya. Ini semuanya klep-klepnya semuanya mau saya lepas, masalahnya kompresor ini tidak ada PSI. Nanti saya akan baiki di bagian klepnya ini, mungkin nanti kita bersihkan semuanya, nanti kita ganti sealnya ya. Saya akan lepas dulu. Yang pertama mau kita lepas bagian di sini dulu, bagian klepnya dulu mau saya lepas. Nanti sealnya apabila rusak kita ganti ya. Kita ganti dengan yang baru, nanti kita bikinkan sendiri sealnya. Masalahnya tidak ada yang jual ini sealnya. Dari Samarinda belum ada ya. Tapi kalau nggak tahu kalau di tempat kalian masing-masing. Jadi semuanya kita masukkan ke dalam baknya ini ya. Kayaknya ini nggak rusak sealnya, masalahnya ini langsung lepas ya. Kalau langsung lepas insyaallah ini tidak rusak. Jadi untuk membuka dinamonya tadi sudah saya cek, itu kita menggunakan kunci L ya, mudah-mudahan kunci L saya bisa untuk membukanya. Nah, kita perhatikan ya, biasanya kompresor yang tidak ada kompresi itu biasanya ininya patah, klepnya ya. Klepnya patah atau memang ada kotoran di bagian di sini. Kita akan buka aja. Kita buka aja ini, nanti misalnya rusak sealnya kita ganti aja yang baru. Masalahnya ini nanti juga masang apa namanya ya, filternya juga ya. Sudah terlepas, mudah-mudahan tidak rusak sealnya. Kita sangat hati-hati supaya tidak rusak sealnya. Misalnya membuat sealnya itu susah ya. Tapi nggak susah sih, karena saya ada alatnya untuk membuat seal ulang. Oke, sudah lepas. Nah seperti ini ya kotorannya ya. Jadi di dalam di sini penuh dengan kotoran ya. Ini pengaruhnya. Kita cek ya di sini patah atau tidak ya. Ini masukkan di sini aja dulu, nanti kita bersihkan. Nah ini sampai mengering seperti ini ya, sampai membatu seperti ini.
sampai ngering ya, sampai batu. Jadi ini kalau ganjal di sininya teman-teman ya, ganjal di klepnya, jadi klepnya tidak bisa bekerja. Jadi ini mau saya rusak ini sebagian di sini karena di sini ada klepnya di dalamnya di situ. Nah ini ya, saya akan congkel klepnya di sini. Jadi di sini tuh ada paknya ya, paknya besi ya kayaknya ya, paknya di sini. Kayaknya paknya tidak bisa dirusak. Kita congkel paksa saja. Ini terpaksa harus melepas paknya di sini ya. Ternyata dia paknya besi. Karena ini paknya besi, nanti juga kita bantu menggunakan pak buatannya apabila ini rusak. Kayaknya enggak rusak, tapi ini ada yang lubang-lubang ya. Nah, di sini ya pengaruhnya kulkas yang hilang kompresi. Di sininya itu sangat kotor ya. Ininya kotor, ini ada klepnya di sini. Kayaknya klepnya aman-aman saja. Ini ada juga per ya, pernya klep ya. Klepnya yang di bawahnya di sini. Kita lepas saja semuanya. Nah, ini klepnya, jadi klepnya aman. Klepnya tidak patah, tidak apa. Tapi kotorannya seperti ini teman-teman ya. Jadi kotorannya ini kita bersihkan saja semuanya. Jadi kita bersihkan supaya dorongan kompresinya normal lagi ya. Ini kalau tidak kita bersihkan, jadi dorongan kompresinya tetap tidak ada ya, tidak ada sama sekali. Karena ini klepnya inilah ya, di sininya terganjal anunya, kotorannya ganjel klep, jadi klepnya tidak bisa bekerja. Jadi anginnya keluar melalui pipa balik ya, bukan masuk melalui pipa pendorong, tapi dia keluar melalui pipa baliknya. Ini kita bersihkan sampai bersih. Tapi nanti aja ya membersihkan ini. Saya masukkan di sini dulu. Kita rendam aja dulu. Ya. Dan karena ini kita harus membersihkan bagian dalam, mungkin kita lepas lagi ya. Masalahnya kalau ada kotoran di pistonnya itu juga mengganggu. Nah, betul kan, di pistonnya di sini juga ada kotorannya yang ganjal di sini. Jadi ini harus kita lepas semuanya, nanti kita ganti aja sealnya yang baru. Ini ya mau nggak mau harus kita ganti seal yang baru ya. Masalahnya ini semuanya harus dibersihkan sampai ke dalam-dalam. Nah, seperti ini ya. Masalahnya di sini juga ada kotorannya di belakangnya klepnya di sini. Ini harus kita bersihkan juga. Juga di pistonnya di sini kita harus bersihkan ya. Ini banyak kotorannya yang lengket di sini. Nah, di sini ini juga mengganggu teman-teman ya. Juga mengganggu klepnya. Ini klepnya kerjanya jadi kurang baik karena dia banyak kotoran di sini. Nggak tahu ya kok kompresor anyar kok baru dibeli ini, cuman kok kayak gini ya. Jadi nggak sampai setahun kompresor ini sudah rusak. Seharusnya bertahan sampai bertahun-tahun ya, tapi dia hanya bertahan hanya sampai 7 bulan saja. Setelah 7 bulan dia lari ke saya ya. Ini yang ganti dulu lain saya ya, orang lain yang ganti. Cuman kalau sudah rusak parah kayak gini larinya ke saya,
Kenapa nggak lari ke tempat teknisinya yang masang dulu ya, kok larinya ke saya? Padahal saya ya nggak begitu pintar-pintar banget, cuman bisa ya, bukan pintar banget tapi saya itu bisa memperbaiki kayak gini ya. Misalnya nggak bisa, saya berusaha harus bisa seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuka ininya ya, dinamonya dulu kita buka, karena di sini menggunakan kunci L. Saya akan ambil kunci L dulu. Ini kunci L nya, tapi saya punyanya hanya kunci L yang kembang ya, tapi tidak apa-apa, ini juga bisa digunakan. Kita pilih dulu yang pas, yang mana kayaknya ini langsung pas, kita ambil yang pertama, langsung kita buka ke sini ya, mutarnya ya, jangan sampai salah. Ini harus bersih semuanya ya, mulai dinamo semuanya bersihkan sampai ke dalam. Ternyata mudah ya bukanya. Susah. Kita bersihin sampai benar-benar bersih. Jadi kemarin yang saya baiki juga merek SAP juga ya, merek SAP juga seperti ini, banyak kotorannya di dalam. Nggak tahu itu kotoran gesekan dari mana, yang jelas itu kotoran gesekan ya, gram dari besi yang sudah hancur. Tapi dari mana itu yang habis gesek saya juga nggak tahu, tapi nyatanya seperti itu, warnanya sampai hitam. Nah seperti ini dinamonya. Dinamonya bisa dilepas. Saya akan membersihkan ininya dulu. Ini kelihatannya ini gesekan ya, tapi nggak tahu ini gesekan dengan apa. Mungkin ada benda yang masuk ke sini dulunya. Tadi ada sih benda yang masuk ke sini, tapi kayaknya sudah hancur bendanya. Mungkin ada benda yang lepas masuk ke sini, jadi ini yang bekasnya gesekan dari sini yang menyebabkan warna oli jadi hitam. Jadi nanti ini dibilas ya untuk membersihkannya, karena ini olinya untuk bensinnya yang untuk membersihkan ini sudah kotor banget. Nanti kita bilas menggunakan bensin yang masih benar-benar bersih. Ini saya juga tidak ada stok oli, nggak tahu nih, mungkin ini jadinya besok ya, karena hari ini mungkin saya tidak bisa, atau nanti kita bisa ambilkan oli dari kompresor yang lain. Saya juga banyak stok kompresor, nanti kita tumpah dulu olinya yang masih bagus, nanti kita masukkan sini. Ini harus benar-benar bersih untuk membersihkan ini, tidak boleh asal-asal bersih saja. Masalahnya nanti kalau nggak bersih, bekas kotorannya ini akan masuk lagi di oli ya, akan tercampur sama oli lagi. Kalau bisa bensinnya banyak ya untuk menyuci ini. Kalau ini hanya bensin sedikit saja untuk mencuci ini, karena apa?
karena ini darurat ya. Untuk menyuci yang parah-parah aja dulu. Nanti kalau misalnya sudah setengah-setengah bersih, kita cuci menggunakan bensin yang benar-benar bersih, yang masih benar-benar masih murni. Enggak dipakai Mbak Anis. Kita bersihkan keliling dulu. Kita gunakan bensin untuk membersihkan ini. Kita gunakan kuas, jangan sikat gigi ya teman-teman ya. Kalau sikat gigi itu nggak tahan kena bensin. Saya berkali-kali menggunakan sikat gigi, langsung hancur apabila kena bensin. Jadi plastik itu nggak bisa kena bensin. Plastik itu kena bensin hancur ya. Lumayan ya, kotor banget. Oke, selanjutnya kita bersihkan dinamonya ya. Dinamonya kita bersihkan di sini. Seperti ini dinamonya warnanya ya. Ini sangat-sangat parah banget. Seperti ini kalau kita bersihkan warnanya sebetulnya. Tapi ini kalau anunya belum kebakar ya. Nggak tahu kok tadi di dalam kok banyak plastik ya, dari mana ya. Kayaknya ini juga belum terbakar semuanya. Tapi kayaknya ya pecah-pecah ya sudah ya. Di sini sudah pecah-pecah karena kena panas mungkin ya. Mau saya ambil dulu semuanya ini, atau bensinnya kita pindah di sini saja ya supaya lebih enak. Seperti ini ya bensinnya ya. Sebetulnya ini masih kuning warnanya, warna yang hitam karena kotor. Hati-hati ya, jangan sampai lecet lilitannya. Masalahnya kalau sampai lecet bisa konslet atau tidak connect, atau connect tapi konslet ya. Jangan sampai terkupas. Kita sangat hati-hati nyucinya. Jadi kita gunakan kuas seperti ini nyucinya supaya bersih sampai ke dalam-dalam.
Nanti tinggal kita bilas menggunakan bensin yang masih murni, bensin yang belum tercampur. Ini masalahnya pinggirnya di sini tajam, ini sangat hati-hati kita jaga. Ini ya. Ya, bersih ya, kayaknya kurang bersih, masih kita bersihkan lagi. Setelah ini kita tinggal bilas dengan bensin yang benar-benar masih bersih. Ini sudah bersih tapi belum bersih banget, masalahnya harus kita bilas menggunakan bensin yang benar-benar masih murni ya. Ini ya, kita bersihkan aja sini. Lilitannya bagus ya, tapi warnanya ini yang nggak bagus, semuanya kotor banget. Masya Allah. Jadi di sini mohon maaf lilitannya luka ya, di sini ya. Di sini semuanya luka lilitannya. Tadi saya duk-duk kayak gini lah tadi. Jadi ini pengaruhnya kita banting teman-teman ya, kita banting itu dia akan hancur bagian ininya, plastiknya, masalahnya dia akan tertekan ya, akan terdorong. Ini banyak yang luka di sini, ternyata banyak yang luka juga. Ini kulitnya seperti ini, semuanya hancur. Jadi saya solusinya seperti ini ya, kompresor tidak boleh dibanting ya teman-teman ya, solusinya
Jadi ada yang rusak di bagian ininya, bagian pelapisnya di sini rusak, semuanya rusak ya. Ini saya banting-banting dulu berhasil bisa hidup, tapi ada yang rusak. Rusaknya di sini ya, bagian ininya rusak, semuanya terkupas di sini. Dibanting bisa hidup kembali, tapi ada yang bermasalah di sini. Ada bermasalah di bagian lilitannya, karena ini mungkin sudah jelek ya. Kalau masih bagus ya, walaupun kita banting seperti apapun sebetulnya tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan untuk membersihkannya. Nanti kita akali saja yang sudah terkupas-kupas tadi. Nggak tahu seperti apa nanti cara ngakalinya, pelan-pelan saja. Mudah-mudahan bisa jadi ya. Kita cuci aja semuanya dulu, kita pikirkan nanti. Ini juga kepala rasanya juga nyut-nyut, perbaikan nggak jadi-jadi. Kita bersihkan saja semuanya. Nanti kita kasih pelapis lagi ya, kita masukkan mika lagi ke dalamnya itu nanti. Jadi apabila menemukan kompresor yang macet, lebih baik dibongkar ya, dibuka saja, itu lebih bagus. Jangan dibanting ya, kalau dibanting seperti itu tadi kerusakannya, lilitannya ada yang rusak. Ini juga pengalaman saya pun juga hanya mencoba ya. Jadi sebelum kita membongkar, kita akan lakukan yang lebih dahsyat dulu. Jadi kita lakukan pembantingan dulu, apakah kita berhasil. Ternyata berhasil. Dan selanjutnya setelah berapa bulan kompresor rusak lagi, rusak dengan gejala yang lain ya. Gejalanya yaitu ada di bagian klepnya yang tidak bisa mendorong angin. Jadi ini kita perbaiki yang kedua kalinya. Yang pertama kalinya macet kompresornya, yang kedua kali juga macet lagi tapi lebih parah ya, masalahnya lebih parah. Masalahnya apa? Kita harus membongkar kompresor seperti ini. Masalahnya lebih parahnya kompresinya hilang ya. Misalnya kompresinya nggak hilang ya nggak parah. Kalau ini nggak terlalu bersih nggak apa-apa. Ini dalamnya ini hanya untuk menyimpan angin saja. Mungkin kulkasnya saya ganti dulu aja ya. Kita ganti kompresor bekas. Masalahnya saya sudah ngomong sama pemiliknya kalau mau saya ganti dengan kompresor bekas ya. Ini kita ganti saja dengan kompresor bekas biar cepat selesai maksud saya. Masalahnya pemilik kulkasnya ini juga sudah nelpon terus. Masalahnya kalau nunggu ini lama jadinya.
kita bersihkan dulu, kita selesaikan dulu untuk membersihkan ini loh. Sampai lengket seperti ini. Nanti kita amplas saja semuanya nanti supaya biar rapat lagi. Kayak gini ya, ini kalau nggak diamplas nggak bisa, nanti kita amplas saja. Gini ya, nggak bisa bersih. Nanti kita rakit lagi setelah ini. Mungkin semuanya sudah teratasi, semuanya sudah bersih semuanya. Kayaknya masih ada lagi permasalahan yang lebih berat lagi ya, yaitu di bagian lilitannya terkupas-kupas. Sampai lengket seperti ini ya, biarkan aja, dikeringkan aja dulu semuanya. Kita keringkan, setelah kita keringkan nanti baru kita amplas saja ya, lebih mudah. Misalnya kalau kita membersihkan seperti ini tidak mungkin. Harus gunakan amplas untuk membersihkannya. Nggak tahu ya bisa kayak gini ya, kotornya nih, nah bisa kotor banget ya. Aduh ya, wah capeknya. Bensinnya kita masukkan ke botol lagi.
Oke pemirsa, untuk membersihkan selesai ya. Jadi tinggal kita memperbaiki saja. Setelah ini kita perbaiki. Nanti setelah bisa, nanti kita cuci lagi yang lebih bersih lagi. Jadi kita ganti bensinnya yang lebih jernih. Oke, mungkin sampai di sini dulu dan terima kasih buat pemirsa semuanya sudah mampir di channel Waro Samarinda. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, dan share di media sosial dan like and comment apabila ada pertanyaan. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat menonton untuk video lanjutan video ini. Terima kasih.